Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Kautsar dari jurusan Tarbiyah Universitas Islam 45 Bekasi. Ingin memenuhi tugas bahasa Arab, yaitu tugas UAS. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan metode apa yang efektif untuk para murid dalam pelajaran bahasa Arab. Simak videonya ya. Nah, sebelum pembahasan kita lebih lanjut, kita harus memahami apa itu metode. Metode adalah cara atau prosedur yang ditempuh oleh peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, di sini kita sebagai seorang guru harus mengenal yang namanya karakter peserta didik. Yang dimana karakternya yang bermacam-macam, seperti ada yang cepat tanggap dan ada yang juga susah memahaminya. Dan disinilah peran kita sebagai pendidik untuk mengasih metode yang lebih baik lagi untuk peserta didik. Sehingga suatu pelajaran akan jauh lebih efektif dan bisa mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Itulah sebabnya mengapa kita memerlukan metode yang tepat untuk para peserta didik, apalagi dalam pembelajaran bahasa Arab. Karena yang kita ketahui, bahasa Arab adalah bahasa asing yang susah dipahami oleh peserta didik, yang pastinya memerlukan adaptasi khusus untuk mempelajarinya. Dari situ, bahasa Arab mempunyai 4 keterampilan khusus. Keterampilan yang pertama yaitu keterampilan istimah, keterampilan kalam, keterampilan kitabah, dan keterampilan qiraah. Dan metode bahasa Arab harus sesuai dengan jenjang yang ditempuh oleh peserta didik. Yang pastinya bahasa Arab sendiri dikenal dengan 3 jenjang. Yang pertama, mustawa ibtidai. Yang kedua, mustawa mutawassit. Yang terakhir, mustawa mutaqaddim. Nah, di sini kalian pasti belum tahu yang namanya 3 jenjang tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 jenjang tersebut. Yang pertama, mustawa ibtidai. Apa mustawa ibtidai? Mustawa ibtidai adalah tingkat pemula, yang dimana peserta didik baru belajar dan mengembangkan berbahasanya. Jadi dalam berkosakata dia menghafalnya, lalu mahir setelah itu. Nah, yang kedua, mustawa mutawassit, yang dimana tingkat menengah ini untuk memantapkan peserta didik dalam berbahasa. Dan yang terakhir adalah mutaqaddim, yaitu dimana peserta didik sudah memiliki kemahiran dalam berbahasa Arab. Nah, selanjutnya saya akan sedikit memberi gambaran metode apa yang harus dilakukan oleh seorang pendidik untuk peserta didiknya. Saya akan memberi gambaran untuk tingkat ibtidai dan mutawassit. Jadi dalam ibtidai dan mutawassit, pendidik bisa melakukan pengenalan dasar-dasar kata untuk peserta didik. Dan peserta didik tersebut menghafal dasar-dasar tersebut dan terus berkembang dalam metode tersebut. Lalu, mutaqaddim sendiri bisa saja memberi 4 kemahiran berbahasa, sehingga peserta didik bisa mengeksplor langsung dengan kemahirannya dalam berbahasa. Nah, di sini kita masuk ke inti pembicaraan kita. Apa? Yaitu metode pembelajaran bahasa Arab yang efektif untuk para siswa. Yang pertama, saya akan menjelaskan metode bahasa Arab untuk tingkat SD. Yang dimana yang kita ketahui, siswa SD ini masih yang namanya suka bermain, suka berdiskusi secara have fun. Jadi di sini saya akan memberikan metode yang efektif untuk para siswa SD, yaitu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Contohnya, bisa saja pendidik bisa mengasih kosakata bahasa Arab dengan gambar seperti di samping saya. Nah, kayak gini. Jadi pendidik bisa mengasih kosakata tersebut ke peserta didik. Lalu peserta didik mengisi kosakata tersebut dengan baik, atau bisa juga pendidik membuka
kartun film pendek yang isinya bahasa Arab. Nah, lalu dengan metode tersebut berkembang lagi di minggu berikutnya. Kita mengasih metode menanyakan kepada peserta didik tentang kosakata berbentuk gambar tersebut yang sudah dijelaskan minggu lalu. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke tingkat SMP atau untuk tingkat menengah. Nah, kali ini seorang pendidik harus mengupgrade sedikit tentang metode bahasa Arab tersebut yang sudah diimplementasikan dari tingkat SD. Mungkin seorang pendidik bisa saja melakukan metode yang namanya perumpamaan atau amsal, atau mengasih metode nasihat tentang penggunaan kata yang baik atau tidak. Dan di sini bisa saja seorang pendidik mengasih kosakata lebih lanjut dan memberikan peran kepada peserta didik tersebut agar mereka bisa merangkai kosakata tersebut menjadi sebuah kalimat. Lalu yang terakhir, kita masuk ke metode tingkat SMA atau tingkat lanjut, dan dalam tingkat SMA ini dibagi dua metode, yaitu metode konvensional atau disebut tradisional, dan yang kedua adalah metode komparatif. Dan pada metode yang pertama, yang dimana metode konvensional ini sering sekali dipakai oleh pendidik. Jadi seorang pendidik menjadi center atau sumber utama pengetahuan. Yang dimana dalam metode ini guru mentransfer ilmu pengetahuan, lalu peserta didik mencatat yang sekiranya penting untuknya, dan kemudian dihafal kembali oleh peserta didik dan dipahami kembali metode tersebut. Nah, lalu selanjutnya yaitu metode komparatif, yang dimana peserta didik belajar ke kelompok kecil atau forum diskusi, yang dimana di dalamnya peserta didik akan bertukar pikiran dan mengasah kemampuannya dalam berbahasa Arab. Dan hal ini bertujuan agar para siswa saling membantu satu sama lain untuk memahami materi dengan kompleks dan dapat mengasah pola pikir kritis dalam pelajaran bahasa Arab. Oke, jadi begitu teman-teman, beberapa gambaran dan metode-metode yang efektif untuk para siswa SD, SMP maupun SMA. Jadi kita sebagai pendidik harus cerdik dalam mengasih metode yang sudah kita susun dan terstruktur pastinya untuk peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum